Raden Kuning, Panglima Bayangan Kisah Pelarian Arya Mataram di Palembang. Pedang dan jodoh. Majulah engkau prajurit Jipang, tenagaku sudah pulih. Pangeran Sekar Tanjung melompat dari duduk silanya, Punggawa Tuan langsung menyerang lawannya dengan jurus kebutan baju. Meskipun bertubuh tambun, Punggawa Tuan nampak gesit memainkan jurus-jurusnya yang aneh. Gerakannya tak beraturan seperti mengayun dan menghempas berulang kali, ke kiri kanan, atas bawah, tak beraturan. Di kalangan prajurit Jipang jurus ini dikenal dengan nama jurus ketam padi yang dikuasai oleh dua orang punggawa keraton yaitu Punggawa Tuan dan Punggawa Kedung. Jurus ini dikenal karena keanehan dan kedahsyatannya. Benar saja, Pangeran Sekar Tanjung baru belasan jurus sudah keteter. Kelihatan sekali jika pangeran muda itu bukan tandingan Punggawa Tuan dalam hal bertarung tangan kosong. Beberapa kali tubuhnya nyaris terkena totokan ujung baju pria tambun itu. Hanya karena keringanan tubuhnya sajalah yang membuat ia masih dapat bertahan. Jurus apa yang engkau pergunakan ini, Kisanak? Pergelangan tangan kiri Pangeran Sekar Tanjung terkena totokan, tubuhnya seketika terpelanting ke samping. Untuk menghilangkan daya lemparnya, Pangeran Sekar Tanjung terpaksa bergulingan ke kiri. Cepat engkau keluarkan jurus andalanmu, Pangeran, aku khawatir engkau terlalu mudah kukalahkan. Punggawa Tuan sengaja memanasi anak muda itu. Benar saja, tak mau ditertawakan lawannya, Pangeran Sekar Tanjung langsung melolos kerisnya. Ia kemudian menerjang dengan ganas. Punggawa Tuan yang tidak memiliki senjata, melayani serangan lawan dengan tangan kosong. Ia mengeluarkan jurus Kesemut, sebuah jurus yang hanya berisi langkah-langkah kaki. Lagi-lagi jurus langkah ajaib itu membuat bingung Pangeran Sekar Tanjung. Meskipun memegang senjata di tangannya, namun lawan yang dihadapinya ini adalah orang kepercayaan Raden Arya Mataram. Ia adalah prajurit pilih tanding yang pernah dilatih langsung oleh Arya Penangsang dan Sunan Kudus. 50 jurus berlalu, Pangeran Sekar Tanjung kelihatan mulai keteter. Lawan terus berhasil mendesak tubuhnya hingga arena pertarungan bergeser 5 langkah ke belakang. Akhirnya pangeran muda yang masih berdarah panas itu melompat mundur. Ia mengambil nafas dan memasang kuda-kuda. Kelihatannya ia akan mengeluarkan jurus pukulan yang sama seperti yang digunakan untuk merobohkan Bujang Jawa. Ya, Pangeran Sekar Tanjung tengah mempersiapkan jurus Gelaga Maruta. Seketika hawa di sekitar lokasi pertarungan berubah panas. Uap panas itu dirasakan juga oleh Raden Haryo Balewot, Sokalulung, Si Tua Buta Agam dan Bujang Jawa. Bujang Jawa yang sudah siuman terlihat cemas, wajahnya berubah menegang. Ia belum tahu kepandaian Punggawa Tuan sampai di tingkat mana. Jika ia saja yang sudah menguasai hingga jurus ketiga Sangkan Paraning Dumadi dibuat roboh oleh jurus itu, bagaimana dengan nasib Punggawa Tuan? Orang yang dikhawatirkan nampak tenang-tenang saja. Punggawa Tuan menarik tangan kanannya ke arah dada, tangan kanannya mengepal sedangkan tangan kirinya digesernya di depan dengan jari terbuka. Lagi, Punggawa Tuan bersiap menyambut serangan lawan dengan jurus anehnya jurus Kijang Panolan. Jurus itu adalah jurus pertahanan, yang berfungsi mengelakkan serangan lawan. Kehebatan jurus tersebut selain membuat tubuh Punggawa Tuan lentur seperti karet, juga berfungsi untuk mengukur seberapa besar tenaga dalam lawan. Kelihatannya, Punggawa Tuan belum berani langsung beradu tenaga dengan Pangeran Sekar Tanjung. Bujang Jawa mafhum pastilah temannya itu agak jeri karena melihat ia roboh dihantam tenaga panas jurus Gelaga Maruta. Ciaat, ya, teriakan Pangeran Sekar Tanjung membahana di udara. Punggawa Tuan meladeni pukulan itu dengan jurus melarnya. Benar saja pukulan dahsyat itu meleset menghantam pohon randu yang berada di belakang. Seketika batang pohon itu roboh dan kulit pohon terlihat hitam gosong. Luar biasa dahsyatnya jurus pangeran pewaris tahta keraton Tuban itu. Punggawa Tuan jeri. Ia sudah menakar kekuatan tenaga lawannya ini tak sepadan dengan tenaga dalam miliknya. Jurus Kijang Panolan ini hanya akan efektif 3 kali saja digunakan. Setelah itu tentu saja lawan akan dapat menebak arah langkahnya.